Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan banyak rezeki, diberikan panjang umur. Kita lanjutkan untuk materi menghitung metode murah dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, sebelum saya mulai melakukan perhitungan, jadi ini nanti kita fokusnya di perhitungan. Saudara yang belum tahu caranya, silakan lihat video saya untuk penjelasan dari metode murah. Kita langsung masuk ke contoh. Ya, ini contoh untuk perhitungan metode murah. Contohnya sama seperti metode SMART kemarin. Jadi ada perusahaan melakukan rekrutmen untuk 5 calon pekerja posisinya operator mesin. Yang dibutuhkan ada 2. Nah, ini kriterianya dari C1 sampai C5. Kemudian untuk menjawab dari perhitungan murah, yang pertama kita nanti menentukan kriteria bobot dan alternatif. Ya, kriterianya kita pastikan kriteria benefit dan kriteria cost. Nah, kriteria benefit adalah C1, C2, dan C3. Kriteria cost-nya adalah C4 dan C5. Nah, ini perbedaannya. Di sini kita nanti akan membuat optimum ya, optimum dari masing-masing kriteria. Kalau termasuk kriteria benefit, nanti ini menggunakan fungsi max ya. Kalau termasuk kriteria cost, maka ini menggunakan fungsi min ya, atau min sama max. Perbedaannya, max ini adalah untuk kriteria benefit, min ini adalah untuk kriteria cost. Bobotnya nanti kita tulis di bawah ya, bobotnya ini sudah saya persiapkan untuk bobotnya di bawah ini ya, 0,3, 0,2, 0,2, 0,15 dan 0,15. 5 ya, 5 adalah Doni, Dion, Dina, Dini dan Danu, A1 sampai A5. Nah, ini nilai dari apa? Alternatif untuk setiap kriteria kita masukkan ke dalam Excel dulu, kita tuliskan dulu. Ya, ini tambahannya kita tambahkan kita tambahkan max sama min. Max itu untuk kriteria benefit, min itu adalah untuk kriteria cost. Yang kedua, kita akan mengubah nilai kriteria menjadi metrik keputusan sama ya. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan normalisasi metrik ya. XIJ bintang ya. Ini rumusnya sama dengan XIJ dibagi akar dari sigma M, di mana I sama dengan 1 XIJ kuadrat. Nah, ini sama seperti metode TOPSIS ya. Kita cari pembaginya dulu di sini ya, kita cari pembaginya dulu melihat dari rumus yang ada di sini. Kita cari pembaginya dulu. Yang pertama akar itu rumusnya adalah SQRT, berarti sama dengan SQRT akar, saya buat kurung buka, saya kasih 2 ya, karena nanti ini sum ya, sum ini adalah penjumlahan. SQRT sel ini ya, sel ini di pangkat 2 kuadrat ya. Nah, ini ya, kurung tutup ya. B5 kuadrat ya, B5 kuadrat. Sigma berarti ditambahkan ya, ditambahkan B6 pangkat 2 tambahkan B7 pangkat 2 tambahkan B8 pangkat 2, kemudian tambahkan B9 pangkat 2, baru di akhir adalah kurung tutup. Nah, ini mencari pembaginya dulu supaya lebih mudah ya, meskipun bisa langsung ya, bisa langsung. Metode elektrik kemarin langsung ya, tapi ini coba kita mencari pembaginya dulu. Akar dari B5 kuadrat
ditambahkan B6 kuadrat, ditambahkan B7 kuadrat, ditambahkan B8 kuadrat, ditambahkan B9 kuadrat. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita copy ke kanan ya, kita copy ke kanan. Nah, ini adalah bilangan pembagi untuk mencari normalisasi ya, mencari normalisasi. Kemudian baru kita bagi dengan bilangan atasnya. Kita bagi dengan bilangan atasnya berarti sama dengan B5 dibagi ini ya, bagi B12. Supaya nilai barisnya tetap, maka kita kunci yang ada di baris 12. Jadi nanti kita copy ke bawah, geser ke kanan, otomatis akan sesuai. Bentar. 0,292 ya, ini coba kita kopikan ke bawah. Nah, ini kemudian kita geser ke posisi sebelah kanan. Nah, oke, kita cocokkan di sini 0,292, 0,467, 0,584, 0,116, ini 117 ya. Selisih 1 tidak masalah, 0,584. Kemudian yang kedua kita cocokkan 570 atau 571, 399 atau 4 ya, 0,171, 571, 4 ya ini. Kemudian kita cocokkan lagi 0,487 atau 488, 696 ya, 278, 348, 278. Jadi kalau selisih satu digit di belakang koma tidak masalah ya, tidak masalah. Yang penting depannya ini tidak berubah ya, tidak berubah. Yang ini kan pembulatan ya, hasil dari pembulatan. Kemudian 0,440, 314, 440, 565, 440. Kemudian 393, 492, 492, 344, 492. Nah, kita sudah berhasil menentukan untuk normalisasi metrik. Nah, ini hasil normalisasi metriknya. Nah, ini hasil normalisasi metriknya. Nah, langkah yang ketiga, ya masih langkah yang ketiga, kita akan melakukan optimasi nilai atribut. Nah, rumus untuk melakukan, oke, ini saya tulis dulu rumusnya ya, biar lebih mudah. Nah, ini rumusnya, saya perbesar. Oke, ini rumusnya untuk pembaginya, SQRT B5 kuadrat, tambah B6 kuadrat, tambah B7 kuadrat, tambah B8 kuadrat, tambah B9 kuadrat. Nah, ini untuk rumusnya pembaginya B5 dibagi B$12. Kenapa ada dolarnya? Karena kita akan mengunci pada barisnya. Ini hasilnya. Oke, berikutnya kita akan melakukan optimasi nilai atribut ya. Optimasi itu diperoleh dari bobot dikalikan dengan nilai normalisasi ini. Ya. Berarti rumusnya untuk mencari nilai optimasi sama dengan B14, kemudian dikalikan bobot B20. Supaya nilainya tetap, maka kita kunci di baris yang ke-20. Ya. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya, kita lihat nih ya. 0,087 ya. 140, 175, 35, 175. Ini juga sama. 114, 0878, 34, 14, 0079 ya. Ini hasilnya kita pastikan sama seperti hasil perhitungan yang ada di dalam slide yang sudah saya berikan. Oke, ini rumusnya saya tuliskan dulu di sini. Nah, ini rumus untuk mencari nilai optimasi atribut. Oke, berikutnya kita akan menentukan ya
menentukan nilai Y menggunakan persamaan yang ada di sini. Ini persamaannya, ya. Ini persamaannya berarti dipastikan nilai maksimumnya dikurangi total dari keseluruhan nilai minimum, ya. Dipastikan dulu nilai maksimumnya dikurangi dengan nilai minimum, ya, dikalikan dengan nilai minimum. Nah, ini mungkin kategorinya ini bisa sama dengan ini plus ini plus ini, tapi kalau kita nggak tahu apakah ini termasuk kriteria maksimum atau max-nya dan minimumnya, maka kita acuannya lihat yang ke atas ini. Jadi ini saya bedakan, kita gunakan fungsi rumus, ya, kita gunakan rumus untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, berarti ini total keseluruhan. Berarti kita kondisikan dulu. E sama dengan if jika kurung buka, ya. Jika ini, ya, jika B10, ya, B10 supaya nilainya tetap, ya, supaya nilainya tetap kita kunci semuanya baik baris maupun kolom F4. Jika $B $10 sama dengan max, ya, berarti dia termasuk kriteria max, maka kita tentukan nilainya adalah nilai B22. Ini titik koma, ya. Maka ini sekali lagi ini menyesuaikan sintaknya, ya. Nah, ini saya pakai titik koma karena regional settingnya adalah Indonesia. Max B22, ya. Kemudian saya kasih kurung tutup. Saya kondisikan juga, ya. Saya kondisikan juga ini supaya lebih mudah. Ini saya kasih kurung buka dan kurung tutup, ya, if-nya. Kemudian saya tambahkan, ini saya copy saja. Ctrl C plus if B setelah BC, ya, C10 sama dengan max, maka nilainya adalah, oke, ini belum saya tambahkan, ya. Jika tidak, maka nilainya adalah 0. C22, jika tidak, nilainya adalah 0. Oke, kemudian saya pastekan lagi. Setelah C, D, dipastikan, ya, ini memastikan semuanya. Maka D, E, F, Nah, ini artinya apa? Saya tuliskan dulu rumusnya. Saya bagi aja, ya. Saya bagi. Ini berarti di 22. Nah, ini rumusnya saya jelaskan dulu. Jadi ini memastikan, ya, memastikan apakah B10 sama dengan max, ya. Jika iya, maka nilai ini nanti akan turun, ya, nilai ini akan turun. Ditambahkan apakah C10 sama dengan max, jika iya, maka nilai ini akan disimpan, ya. Apakah D10 sama dengan max, maka nilai ini akan disimpan, ya. Ini juga kalau max disimpan. Kalau tidak, maka dia nilainya akan 0. Ya, nilainya akan 0. Ini ketika kita hitung, yang tadi max adalah
1, 2, 3 ketika kita hitung manual sama dengan kan ini plus ini ya. Hasilnya 0,29. Nah, ini sama. Jadi yang bawah ini hanya memastikan supaya kita lebih mudah. Jangan sampai nanti ketika ini benefit, ini cost, ini benefit, ini cost, nanti kita bingung. Makanya kita acuannya menggunakan acuan yang optimum yang di atas. Jadi sebenarnya kita pakai tambah-tambah juga bisa, tetapi mungkin untuk lebih mudah kita memastikan kita gunakan fungsi if. Ya. Ini rumusnya. Sama dengan if B10 sama dengan max, maka nilai B22. Jika tidak, maka nilainya dibuat 0. Itu ya. Kemudian sama juga ditambahkan apakah termasuk max. Jika max nilainya disimpan, ya ditambahkan dengan yang ada di sini. Kalau sudah kita copy ke bawah. Yang minimum sama, berarti kita pastikannya di sini kita balik ya, kita balik. Nah, ini berarti bukan max tapi min ya. Min. Ya, ini kita buat berarti kita jadikan nilainya adalah min ya, min 0125 ya, 0121 kita coba copy ke bawah. Ya, 0125, 0121, 0139 atau 40, 136, 139. Nah, ini adalah kita tinggal balik aja apakah ini termasuk minimum atau bukan. Kalau minimum diturunkan nilainya, jika tidak maka 0 ya. Oke. Ini saudara tinggal ganti saja ya, ganti menjadi min ya. Y max min ya, ini tinggal dikurangi aja sama dengan ini dikurangi ini. Nah, ini pengurangan biasa ya, ini pengurangan biasa. Saya tulis di bawahnya saja sini. Oke, ini rumusnya. Kemudian ranking kita menggunakan fungsi ring ya. Kita gunakan fungsi ring sama dengan ring titik koma, kita blok yang kedua, kita F4 fungsi absolut titik koma 0. Ini kita cari nilai yang tertinggi ya, nilai yang tertinggi. Oke, ini metode murah sudah ya. Jadi kategorinya setelah Elektre AHP lebih mudah ya untuk proses proses perhitungannya tinggal disesuaikan. Pertanyaannya kalau minnya ini terjadi minus gimana? Jadi nilai minimumnya lebih besar ya, berarti kita peringkatnya sesuai dengan nilai minimum yang terkecil. Itu kalau terjadi seperti itu. Baik, ini untuk perhitungan metode murah ya. Perhitungan metode murah di sini ini gampang ya, gampang dalam arti ini sama seperti metode Topsis, kemudian ini juga perkalian biasa. Yang membedakan ini saya gunakan pakai fungsi ya. Fungsi if dipastikan apakah dia termasuk max atau min. Baru ditambahkan dari total keseluruhan max-nya dan total keseluruhan min-nya. Ini hanya untuk mempermudah saja. Oke, itu untuk metode murah. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di e-learning atau grup WA ataupun mungkin di kolom komentar.
Baik, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.